Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haki dari STI 5B dengan NIM 23121056. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan jurnal berjudul Simple Computer Vision Algorithm Production using OpenCV for Virtual Ecosystem. Jadi proyek ini ditulis oleh Andrew Willis dan Kemal Hasan dari Universitas Multimedia Nusantara. Penelitian ini membahas bagaimana mengubah gambar analog, gambar yang digambar di atas kertas, menjadi gambar digital transparan yang menggunakan algoritma computer vision berbasis Python OpenCV NumPy and ZBar. Output akhirnya digunakan dalam game bernama Virtual Ecosystem. Penelitian ini fokus pada proses scanning, membaca QR code untuk mendeteksi jenis makhluk, menemukan area gambar menggunakan deteksi kontur, sampai menghapus background putih agar bisa langsung dipakai di dalam game. Untuk jurnalnya, kemudian ini paper yang saya buat. Langsung aja kita ke PowerPoint. Research problem. Penelitian ini membahas bagaimana menciptakan algoritma sederhana untuk memproses gambar analog menjadi digital secara otomatis tanpa intervensi manusia. Masalah utamanya deteksi area gambar secara otomatis, kemudian pembacaan QR code sebagai identifikasi objek, kemudian menghapus latar belakang putih dan menghasilkan gambar transparan, integrasi hasil gambar dengan sistem AI pada proyek seni interaktif virtual ecosystem. Kemudian research method atau low level, fokus pada pemrosesan dasar cerita digital berbasis pixel. Ini metode yang digunakan yaitu thresholding, memisahkan background putih menjadi transparan, Gaussian blur, memperbagi kualitas area QR code, cropping and rotasi otomatis, meluruskan gambar dengan min area rec, QR code detection, menggunakan ZBar untuk membaca data numerik. Research method mid level, menekankan pada analisis struktur dan deteksi objek utama, yakni langkah-langkahnya contour detection, mencari area persegi terbesar sebagai wilayah utama gambar, template detection, menggunakan template khusus sebagai penanda visual, controlled environment, pemindahan gambar pada template dengan QR code agar deteksi lebih akurat. Research method high level, integrasi hasil pengolahan citra ke dalam sistem AI virtual ecosystem. Tahapan utamanya yakni menyimpan hasil gambar dalam format PNG transparan, kemudian mengklasifikasikan gambar berdasarkan QR code untuk perilaku AI, kemudian mengirim hasil gambar otomatis ke sistem game tanpa intervensi manusia. Yang terakhir yakni research objective. Tujuan utama penelitian mengembangkan algoritma sederhana berbasis OpenCV untuk digitalisasi gambar analog, menghilangkan intervensi manual dalam proses pengolahan citra, kemudian membuktikan bahwa pengelolaan citra digital dapat mendukung inovasi di bidang seni digital dan AI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari hasil review jurnal yang berjudul Deteksi Keaslian Uang. Ini adalah hasil dari pengecekan plagiat yang presentasinya 9%. Dan ini hasilnya. Lalu kita mulai dengan PPT presentasinya. Latar belakang dan permasalahan. Yang pertama, ancaman keuangan global, yaitu ada 3. Peningkatan volume uang palsu, melemahkan stabilitas ekonomi, dan merusak kepercayaan publik. Kompleksitas verifikasi manual, fitur keamanan rumit dan beragam, membutuhkan keahlian khusus, proses deteksi lambat dan tidak efisien. 3. Kebutuhan solusi otomatis, ada 3, deteksi cepat dan andal. Tujuan penelitian menentukan keaslian uang kertas, memanfaatkan pengolahan citra digital, membantu verifikasi masyarakat. Yang pertama, verifikasi keaslian uang berdasarkan fitur keamanan watermark. Lanjut, menerapkan algoritma canggih untuk analisis visual yang akurat. Yang ketiga, memberikan solusi verifikasi uang yang mudah diakses dan dapat diandalkan.
Untuk alur proses singkatnya, yang pertama konversi grayscale, 2 reduksi noise, 3 deteksi tepi, 4 analisis watermark. Lanjut metodologi penelitiannya tahap awal. Yang pertama, pengambilan gambar uang kertas, yaitu akuisisi citra resolusi tinggi, fokus pada fitur keamanan spesifik, penting untuk deteksi akurat. Yang ketiga, konversi citra ke grayscale, yaitu transformasi dari RGB ke skala abu-abu. Terus mengurangi kompleksitas data, mempermudah prosesan selanjutnya. Yang ketiga, pembersihan noise citra, yaitu menerapkan filter EG Gaussian median, menghilangkan gangguan pixel, dan meningkatkan kejelasan detail. Selanjutnya, metodologi penelitian tahap menengah, yaitu ada implementasi KNX detection untuk segmentasi, yaitu tersebut menjelaskan mengidentifikasi batas objek dengan presisi tinggi dan menerapkan metode multi tahap untuk deteksi tepi. Yang kedua, binarisasi citra, yaitu mengubah citra menjadi format biner hitam putih dan mempermudah analisis dan ekstraksi fitur utama. Yang ketiga, deteksi tepi untuk menjelaskan watermark, menonjolkan fitur watermark tersembunyi dan membantu autentikasi keaslian uang kertas. Yang terakhir, operasi opening dan filling untuk perbaikan citra, menghilangkan noise dan mengisi celah, dan memperbaiki struktur objek yang terdeteksi. Untuk metodologi penelitian tahap selanjutnya, pengembangan sistem deteksi watermark mata uang, yaitu pengembangan aplikasi MATLAB GUI, yaitu platform khusus untuk pengujian dan pengembangan algoritma dan mempermudah interaksi kegunaan dengan modul deteksi. Desain antara muka dan modular dan fleksibel. Otomatisasi proses deteksi, yaitu konversi citra ke grayscale, reduksi noise, binary citra, ekstraksi watermark, pencocokan fitur watermark. Yang ketiga, visualisasi proses deteksi, yaitu menampilkan setiap tahapan perubahan citra secara real time, dari citra asli ke grayscale hingga hasil deteksi watermark, memudahkan analisis mendalam dan debugging algoritma. Hasil dari analisis tersebut, 85,71% tingkat akurasi deteksinya. Efektivitas deteksi tepi Kenny, algoritma Kenny efektif identifikasi fitur watermark dan mengurangi noise sambil mempertahankan detail tepi. Studi kasus uang rupiah, yaitu pengujian pada sampel uang rupiah asli dan palsu, mengekstraksi watermark sebagai fitur keamanan kunci, dan pembuktian konsep sistem deteksi watermark adalah sistem berhasil membedakan uang asli dan palsu dan menunjukkan potensi implementasi dunia nyata. Dari kesimpulan interview jurnal, ada 3. Keberhasilan deteksi watermark, potensi aplikasi real time, peningkatan akurasi di masa depan. Untuk presentasi dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tema yang berjudul Sistem Deteksi Kekeruhan Air Berbasis Citra Digital. Perkenalkan, nama saya Magdalena Lakista Zakaria dari kelas 5 STIB, NIM saya 23121035. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu research problem. Masalah penelitian saya adalah seiring berjalannya waktu, kualitas air di Indonesia semakin berkurang. Hal ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang jahil dan tidak bertanggung jawab.
Mereka berbuat seenaknya sendiri mencemari sumber-sumber air yang ada di sekitarnya, sehingga membuat kualitas air di Indonesia semakin berkurang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kadar kekeruhan air pada suatu ekosistem. Selanjutnya yaitu research metode low level. Pada tingkatan rendah atau awal penelitian, metode yang saya gunakan adalah mencari 10 sampel kekeruhan air dengan tingkat kekeruhan yang bervariasi, lalu membuka berkas citra yang akan diidentifikasikan. Selanjutnya yaitu research metode mid-level. Pada tingkatan menengah, metode penelitian citra yang akan diidentifikasi kemudian dikonversi ke dalam ruang warna RGB sebagai representasi dasar warna. Lalu akan dilakukan proses filtrasi pada citra untuk menghasilkan gambar yang lebih halus. Nah, di samping ini adalah gambar yang sudah diubah menjadi ruang warna RGB. Yang pertama ada red image, lalu ada green image, lalu ada blue image. Selanjutnya yaitu research high level. Pada tahapan selanjutnya, citra hasil filtrasi atau citra asli diproses menggunakan teknik thresholding untuk mengubah skala keabuan menjadi citra biner. Nah, ini nantinya foto akan menjadi lebih jernih dari sebelumnya. Selanjutnya yaitu analisis histogram adalah hal yang paling penting agar memperoleh nilai intensitas piksel dari citra biner yang akan digunakan sebagai indikator tingkat kekeruhan air. Yang terakhir yaitu research objective. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kekeruhan air menggunakan metode pengolahan citra digital berbasis MATLAB. Sistem ini diharapkan mampu menghasilkan nilai piksel representatif terhadap tingkat kekeruhan, sehingga diperoleh pemetaan kualitas air yang akurat, efisien, dan mendukung proses otomisasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.